Rocky Gerung tantang Jokowi buktikan klaim konspirasi besar terkait ijazah dan pemakzulan Gibran. Ini kan sudah dalam proses hukum. Dalam proses hukum, sudah malah saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada, kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Artinya yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Tidak ada rencana sama sekali untuk menunjukkan secara di luar sidang? Tidak, harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti kan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa. Ya, kalau mau disebut itu ada konspirasi, ada agenda besar, ya agenda civil society. Oke, balik pada semacam tuduhan Presiden Jokowi bahwa ini ada satu konspirasi besar untuk urusan politik. Nah, kalau kita kembalikan ini di dalam perdebatan hari-hari ini, kita juga bisa katakan dalil Presiden Jokowi harus dia buktikan, kan? Dia mesti tunjukkan yang mana yang disebut konspirasi ideologi, konspirasi yang sifatnya deep state, artinya persekongkolan di dalam negara yang kadang-kala tak terbaca, nanti mungkin puluhan tahun kemudian baru mulai terbuka tuh. Jadi Presiden Jokowi sebagai manusia politik yang punya dokumen, punya memori selama 10 tahun tentang elit politik, tentu mesti membuktikan. Karena sekali seorang presiden yang sampai sekarang masih dilindungi oleh negara, karena mungkin baru kadaluarsa perlindungan negara itu setelah 5 atau 10 tahun ke depan. Tetap kita tahu Presiden Jokowi adalah orang nomor 1 selama 10 tahun dan dia tahu banyak rahasia negara. Jadi kalau beliau mengatakan ada konspirasi besar atau apa aja yang mungkin dibayangkan oleh Presiden Jokowi, nah dia mesti diminta pembuktian kan, supaya kita tahu bahwa ternyata Presiden Jokowi juga punya informasi tentang hal-hal yang makin lama makin strategis, makin taktis, yaitu konspirasi besar. Nah, kita ingin supaya itu juga dibuka, supaya fair bahwa mereka yang menuntut ijazah Jokowi diminta ucapannya itu, statementnya itu dibuktikan. Nah sekarang sebaliknya, Pak Jokowi mengucapkan satu statement yang betul-betul kelihatannya agak berbahaya karena menyebut ada konspirasi. Nah dia mesti buktikan tuh. Nah meneliti itu juga diperlukan akses. Jadi makin lama kasus ini akan jadi makin kompleks, dan kompleksiti itu yang membuat Presiden Prabowo terpaksa, menurut saya dia terpaksa mesti menunggu momentum bagaimana ini diselesaikan, jalur apa yang akan menyelesaikan sensasi-sensasi politik hari-hari ini, terutama sensasi tentang ijazah Jokowi dan sensasi tentang pemakzulan Pak Gibran. Nah, publik Indonesia menunggu itu, dan kadangkala memang makin lama makin ketagihan publik Indonesia untuk kalau bisa panjang sandiwara ini. Tapi sekali lagi harus ada kepastian bahwa kesempatan kita untuk membangun negara harus dimulai dengan tersedianya keadilan, tersedianya kejujuran, dan semua itu yang mengakibatkan publik kita terus menuntut soal pemakzulan Gibran ini diproses, juga soal ijazah palsu itu diproses. Tapi mungkin Pak Jokowi itu merasa ini ada desain besar, bagaimana reputasi dan kredibilitas Jokowi yang mungkin selama ini dianggap mentereng oleh para pendukungnya seperti Mas Freddy dan seterusnya ini secara perlahan ingin dirusak. Tujuannya apa? Dua hal saya kira. Pertama, untuk menunjukkan kepada publik bahwa Jokowi tidak seperti yang dibayangkan orang, tidak seperti yang sewah yang muncul dalam survei-survei, orang baik, popularitasnya oke, approval ratingnya sampai Sidratul Muntaha dan seterusnya. Jadi serangan-serangan ini sepertinya ingin membalik itu semua. Nah yang kedua, kalau memang kita mau menggunakan logikanya Bang Freddy,
ataupun logika Pak Jokowi, ini dikaitkan dengan kompetisi di masa yang akan datang. Jadi tampaknya ini kelihatannya kita sudah mulai melihat sampai pada satu titik ini ya, Bung Rocky, meskipun ya lumayan panjang loh, karena memang tidak langsung seperti ini, udah 1 tahun sekarang ini setelah dia lengser, hampir 1 tahun tepatnya ya. Tapi tampaknya tekanan terhadap Jokowi ini sekarang sudah nggak tertahankan lagi. Ini kan berarti mau dicoba dialihkan dengan isu, menuding, atau bahkan melaporkan orang-orang yang mempersoalkannya, dan bahkan ini sampai kemudian dialihkan ke soal ini perilaku atau kelakuan dari kerjaan dari para pendukung Anies atau sering dia sebut anak abah. Tapi sekarang ini publik kayaknya sudah nggak mempan lagi untuk dipecah belah seperti saat Jokowi masih berkuasa kemarin. Ya tentu pihak atau kelompok yang membela Pak Jokowi ya harus bertahan atau bahkan harus agresif menyerang balik. Tapi terlihat serangan itu kayak asal-asalan tuh, sementara geng, sebetulnya geng yang berupaya untuk membuktikan kepalsuan ijazah Pak Jokowi itu makin lama makin solid argumennya tuh, dan novumnya banyak tuh, alat-alat untuk membuktikan nanti makin banyak. Sementara pihak Pak Jokowi, buzzer Pak Jokowi ini tidak punya kerangka berpikir yang utuh selain reaktif terhadap isu ini, dan berupaya untuk memindahkan problem ini sebagai problem kenapa Pak Jokowi ijazahnya palsu, karena para penuduh itu tidak menang dalam pemilu kemarin. Itu argumen yang dungu tuh. Jadi seolah-olah ini disebut bahwa ini kan kelompok yang pro Anies tuh. Urusan apa dengan Anies Baswedan? Bahkan Anies mungkin sudah bersiap-siap untuk membangun partai atau kekuatan politik baru lagi menuju 2009. Jadi ada progres di dalam upaya untuk pembuktian kepalsuan ijazah Pak Jokowi, sementara di dalam cara berargumentasi timnya Pak Jokowi itu bukan progres tapi regresi, itu mundur karena nggak mampu melihat bahwa kombinasi antara alat-alat bukti ini dan opini publik itu justru membuat isu ini makin menyala. Tentu kita percaya bahwa akan ada profesionalitas pada akhirnya di kalangan kepolisian, kejaksaan atau pengadilan nanti. Tetapi sebelum tiba pada soal pembuktian itu, kita melihat satu ide baru bahwa seseorang yang pernah berkuasa itu dia tidak boleh menyimpan kebohongan terlalu lama, atau boleh menyimpan kebohongan terlalu lama, tapi jangan kebohongan yang betul-betul besar tuh, atau sensasional kan. Jadi soal ijazah ini akan menyeret banyak orang lagi itu, dan kesempatan baik buat kita untuk belajar bahwa seseorang yang dipilih itu betul-betul harus datang karena kapasitasnya, bukan karena rekayasa dari lembaga survei, bukan karena disodorkan untuk diasuh oleh oligarki. Jadi saya kira itu lesson kita atau pelajaran utama dalam politik, yaitu kejujuran, dan itu yang mungkin bisa kita jadikan model bahwa kendati sudah tidak berkuasa, tetapi justru hal-hal yang sifat tuntutan moral, pembuktian moral itu harus mendahului legal standing dari seseorang, bahwa dia memang masih mantan presiden dan orang menganggap harus dihargai ya, tapi justru setelah jadi mantan ada kejujuran yang berlebih itu, yang sering kita sebut prinsip noblesse oblige itu, bahwa nobility itu harus diikuti oleh obligation. Jadi kejujuran itu adalah panggilan untuk justru menjaga nobilitas, dan Pak Jokowi kehilangan momentum itu. Mantan Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi menuding adanya agenda besar politik di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran. Terkait pernyataan ini, pengamat politik Rocky Gerung memberi tanggapan. Rocky Gerung kini balik menantang Jokowi untuk membuktikan klaim konspirasi besar yang ia lontarkan. Sebelumnya, dalam sebuah pernyataan kepada awak media di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, pada Senin, tanggal 14 Juli tahun 2025. Jokowi menyebut bahwa polemik ijazah dan usulan pemakzulan putra sulungnya itu bertujuan untuk menjatuhkan reputasinya. Ini perasaan politik saya mengatakan, ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade, kata Jokowi. Meskipun demikian,
Ia menegaskan tidak terpengaruh dan menganggap tudingan-tudingan itu sebagai hal yang biasa saja. Biasa-biasa ajalah, ujarnya. Dua isu tersebut memang gencar menerpa Jokowi setelah ia tak lagi menjabat sebagai Presiden RI, memicu spekulasi di kalangan publik. Menanggapi hal ini, Rocky Gerung menilai bahwa Jokowi harus mampu membuktikan adanya agenda besar, atau yang diistilahkan Rocky sebagai konspirasi. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Rocky Gerung Official, Kamis tanggal 17 Juli tahun 2025, ex-dosen filsafat UI ini menyatakan, balik pada semacam tuduhan Presiden Jokowi, bahwa ini ada satu konspirasi besar untuk urusan politik. Nah, kalau kita kembalikan di dalam perdebatan hari-hari ini, kita juga bisa katakan, dalil Presiden Jokowi, harus dia buktikan. Rocky kemudian lebih merinci jenis konspirasi yang harus dibuktikan Jokowi. Kan dia mesti tunjukkan yang mana yang disebut konspirasi. Konspirasi ideologi, konspirasi yang sifatnya deep state, artinya persekongkolan di dalam negara yang kadangkala tak terbaca nanti mungkin puluhan tahun kemudian baru mulai terbuka tuh, jelasnya. Rocky berargumen, Jokowi seharusnya mampu membuktikan dugaan konspirasi atau agenda besar ini. Pasalnya, setelah menjabat sebagai Presiden RI selama 10 tahun, ia memiliki akses ke banyak informasi yang bersifat rahasia. Jadi Presiden Jokowi sebagai manusia politik yang punya dokumen, punya memori selama 10 tahun tentang elit politik, tentu mesti membuktikan, papar Rocky Gerung. Karena, sebagai seorang presiden yang sampai sekarang masih dilindungi oleh negara, yang mungkin baru kedaluarsa perlindungan negara itu setelah 5 atau 10 tahun ke depan, tetap dia tahu banyak rahasia negara, tambahnya. Agar lebih adil, Rocky menuntut pembuktian dari Jokowi ini harus sama seperti saat Jokowi mendesak Roy Suryo dan pihak lain untuk membuktikan dalil mereka yang menyebut ijazahnya palsu. Jadi kalau beliau mengatakan ada konspirasi besar, atau apa aja yang mungkin dibayangkan oleh Presiden Jokowi, nah dia mesti diminta pembuktian kan, kata Rocky Gerung. Supaya kita tahu bahwa ternyata Presiden Jokowi juga punya informasi tentang hal-hal yang makin lama makin strategis, makin taktis, yaitu konspirasi besar itu, lanjutnya. Dan kita ingin supaya fair, bahwa mereka yang menuntut ijazah Jokowi diminta ucapannya itu, statementnya itu dibuktikan, imbuhnya. Nah, sekarang, sebaliknya, Pak Jokowi mengucapkan satu statement yang betul-betul kelihatannya agak berbahaya karena menyebut ada konspirasi. Nah, dia mesti buktikan tuh, tandasnya.